Halo teman-teman semua, makasih yang udah hadir ya. Kita kita hari ini mau bahas weekly market review. Kita mau nge-review apa ya namanya saham-saham yang minggu lalu trending dan kita mau bahas secara teknikal atau kita bahasanya mau charting lah kira-kira probabilitas atau kemungkinan-kemungkinan yang akan datang di saham-saham tersebut kayak gimana. Kali aja bisa jadi watchlist atau kedepannya bisa jadi apa ya namanya rekomendasi buat teman-teman semua mungkin ya. Oke teman-teman semua nggak usah lama-lama, kita langsung ini aja ya, balikin ke Bang Andreas nih buat bantu kita ngebahas saham-saham yang sebenarnya udah kita tikin ya, udah kita coba analisa sebelum-sebelumnya gua sama Andreas, tapi ntar boleh dianalisa sendiri, not for your financial advice anjas. DUR. Oke, Bang Andreas, langsungnya Bang Andreas. Disclaimer dulu, ini cuman kayak kita buat sharing-sharing aja tentang analisa teknikal. Mungkin ada yang udah sering analisa teknikal, ada yang belum, atau ada masih belajar-belajar tipis-tipis. Ini buat sharing-sharing aja tentang analisa teknikal ya. Aku coba start, tadi chart. Ada beberapa saham sih yang kayak ngambilnya dari apa? Oh, dari yang trending-trending di minggu ini. Pasti kita ada sering dengar, misalnya suka dengar di market ya. Oh, saham-saham yang grup Pak Bakri pada manggung-manggung. Contoh kayak BRMS, Dewa itu kan lagi pada rame tuh sama apa namanya? Emas-emasan, Antam, Arci gitu-gitu kan. Nah, ini mau coba kita lihat secara teknikalnya. Atau teman-teman misalnya ada pengen nanya, "Bang, saham ini, Bang," atau "Coba lihat saham ini." Boleh boleh ya, entar langsung on juga nggak apa-apa. Di kolom chat juga nggak apa-apa. Kalau bisa on mic aja ya biar kebaca. Soalnya kalau di kolom chat nggak kebaca nih, soalnya beda screen. Tuh. Saya coba dari IHSG dulu aja kali ya. IHSG mungkin teman-teman udah pada tahu ya IHSG ya. Apa namanya? IHSG kan untuk apa namanya sih? Bentar-bentar di sini. IHSG kan tempat apa namanya? Indikator buat si Samindo. Oh bentar, di sini nggak ada indeks. Oh bentar. Ganti dulu. Nanti deh nanti. Stop share dulu, stop share. Pakai yang ada IHSG di sana. Oh, kita coba cari yang ini lagi ya, tempat lain dulu. Ganti jangan gitu. Coba yang kayak misalnya nih, lagi rame yang tadi udah di notice kayak mas-masan. Mas-masan tuh ada apa aja, kita tahu lah pasti Antam. Antam. Nih dia. Kenapa mas-masan rame? Kita lihat dari stok apa? Kita lihat dari grafik emas dunia. Grafik emas dunia tuh lagi naik-naiknya tuh, saham emas. Apa grafik emas dunia XAU, mungkin ada yang tahu forex ya. XAU USD. Nah, itu dia lagi naik-naiknya tinggi. XAU. Nggak bisa ngebuat. Nah, nih, makanya ketika XAU itu, bisa kan aku share tuh di grup di apa subgrup yang news. Ada harga emas. Nah, itu bisa dipantau di situ hariannya. Nah, di sini salah satunya yang kena dampak juga Antam itu. Antam naiknya juga lumayan dari pertengahan Desember tuh udah mulai rebound tuh coba teknikalnya. Teman-teman kalau misalnya ada yang belum paham kayak teknikal, gimana sih cara gambarnya, bisa on mic aja, on mic. Saya bingung-bingung. Nah, ini lihat nih, harga berapa kali mantul di area sini nih. Kata nih ya, kalau di zoom, ini dimatiin dulu. Boleh. Kata kalau di zoom, berapa kali itu kepentok-pentok mulu tuh. Udah turun, dia turun, mantul lagi, turun, mantul lagi. Nah, harga-harga yang mentok-mentok gini, mantul-mantul gini, area-area situ tuh bisa dibilang sebagai support. Nah, sebagai support,
Ya karena dilihat kalau misalnya harga lagi turun di situ, balik lagi, naik lagi, turun lagi, balik lagi, naik lagi. Berarti artinya ada banyak pembelinya di situ, banyak yang beli, bayarnya. Bang Andre ini nggak ada apanya nih bang. Ini bagi layarnya nggak ada. Oh iya, lupa ya, nyalain lagi. Aduh, gimana nih Bang Andre nih? Lupa Nah nih ini Bang dia, Andre. nah ini antam antam. Bukannya ngasih tahu. Nah nih, sorry tadi. Nah ini antam, lihat ya dari. Nah ini secara jangka panjangnya, kalau kita lihat dari awal tahun udah cukup naik lumayan tinggi tuh ya di bulan April sampai bulan Mei Juni. Terus habis itu sempat sideways di sini nih. Kalau misalnya kita lihat area, lihat nih, di sini sempat mentok-mentok juga tuh. Oke, kelihatan ya Bang ya. Ya tuh di sini sini sempat tuh mentok-mentok juga tuh kepantul-kepantul di areanya. Di bulan Juli sampai Juni akhir lah sampai sampai September awal. Di sideways itu akhirnya dia naik lagi. Terus ini juga lagi sideways nih sini. Bulan November, Desember ini. Pertengahan Desember baru mulai merangkak dikit naik. Nah, nih kalau bisa dilihat kan ada beberapa kali harganya kepentok-kepentok ya. Di supportnya, support itu kan ya harga dia mantulnya dari misalnya dia turun, terus dia naik lagi, nah harga itu bisa dia area itu bisa dibilang support. Kalau misalnya kurang paham atau kurang jelas bahasanya, kabarin ya teman-teman. Nah, kenapa bisa perhatiin area ini? Karena di sini ada indikasi banyak buyernya di sini nih, banyak yang ngejaga harga. Di mana titik resistennya? Resisten tuh kebalikannya dari support. Kalau misalnya support itu adalah harga dia mantul ketika habis turun terus dia naik. Kalau resisten tuh turun, harga dia turun ketika dia habis naik. Kebalikannya ya. Kalau support tuh turun dulu, baru dia mantul naik. Kalau resisten tuh dia atapnya lah, ibarat atap. Kalau kita lempar bola ke atas, ada atapnya, bolanya mantul lagi kan ke bawah. Atau kalau misalnya kita lempar bola ke bawah, ada lantainya, nah itu dia mantul ke atasnya. Itu bedanya support tuh lantai, resisten tuh atap. Nah, kalau misalnya atapnya, kita lihat di mana area atapnya. Oh, di sini. Sini sempat tuh kepentok berapa kali, ya kan? Di sini tertarik ke samping. Oh, sejalan itu. Ya kan? Di sini dia sempat mentok berkali-kali mentok nih di sini dari tanggal Oktober ini. Terus akhirnya apa? Di sini juga dia akhirnya kepentok juga tuh. Terus ini udah mulai ke apa nih? Udah mulai ke break nih, udah mulai kesentuh nih. Kalau misalnya dia lanjut naik lagi kemana? Resist selanjutnya. Selanjutnya tuh di area sini nih. Sini banyak kepentok-kepentok juga nih. Nah, ini resistnya. Next, nah ini area sini next resistnya di angka 3,5-an. Tuh. Oke, sampai sini. Kalau misalnya kurang jelas, kabarnya ya, Kak, kawan-kawan ya. Takutnya ada suara putus-putus atau apa. Support sama resisten tuh apaan sih Bang Andre? Tadi jelasin. Support tuh misalnya nih, ketika kita ya lempar bola ya, kita lempar bola basket lah ke bawah. Nah, misalnya kita ada lantai, berarti kan dia langsung mantul lagi kan ke atas. Berarti kayak gitu tuh, support tuh kayak lantainya tuh. Ketika harga turun, dia mantul lagi ke atas karena ada apa? Ada bayarnya di situ, ada pembelinya di situ. Kalau resist tuh ibaratkan atapnya atau plafonnya lah. Kalau misalnya kita lempar bola ke atas, ada atapnya, ya atapnya bisa mantulin bola itu ke bawah atau enggak bisa aja eh, atapnya itu jebol. Nah, itu namanya break resistant. Contohnya mana break resistant? Ini contohnya. Lihat ya di sini. Kelihatan ya di sini. Di sini harga kebentuk berapa kali? Satu, dua, tiga, empat. Akhirnya dia ngebreak tuh langsung loncat di tanggal 2 September. Ini kan dia turun ke support, ke lantai ke pantul lagi, terus ada atap turun lagi, ke lantai mantul lagi, gitu-gitu terus tuh. Sampai akhirnya dia ngebreak. Nah, oke, paham ya, support resist ya. Kita mantap. Next, kita lanjut. Emas-emasan lainnya. Archie. Ini Archie yang lagi ramai banget nih. Karena dia naiknya benar-benar tinggi banget. Ya tuh.
naikannya dari tahun sebelumnya tuh flat-flat aja tuh, flat di angka 200-an, 100-an sekian, 200-an, sekarang tiba-tiba 1.700. Oke, kalau misalnya tadi resistnya tuh bentuknya area, kalau ini kita bisa lihat nih, karena dia lagi uptrend atau trennya lagi naik, tuh lihat kan lagi naik, 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 kita bisa tarik garisnya tuh bentuk trend line atau garis trend. Eh, Bentar ya. Nah, kenapa bisa dibentuk trend line? Itu lagi di ada trennya, ada tren naiknya nih kayak gini nih, tren naik. Ya, kelihatan ya? Oke. Lihat ya di Arci. Berapa kali dia kepentok, berapa kali dia naik tuh. Sebentar dari sini, coba dari sini. Dia ketika ada garis trennya, tuh dia mantul lagi, mantul lagi. Gimana cara lihat supportnya? Supportnya di sininya nih, di garis ini nih. Kalau saya tarik sampai bawah juga sama tuh kan. Nah, begitulah kurang lebih. Nah, di sini berarti area mana yang perlu diperhatiin untuk Arci? Ya, berarti di kisaran sini 1.400 sampai 1.500-an. Oke, tapi apa bisa dia turun sampai sini? Ya, belum tentu. Karena kalau misalnya kita lihat naiknya kenceng banget, tapi dia nggak naik sampai situ. Nah, untuk support selanjutnya nggak yang sebawah itu, tapi bisa dilihat di sini nih. Sebentar, area ini. Lihat nih, Boya ada berapa kali mantul tuh kan? 2 kali ini mantul. 1, 2 kali ini mantul. Kalau misalnya dia balik ke sini menarik tuh, karena ada apa? Mantul ini berarti kan ada tekanan jual yang sebelumnya turun, habis itu dia naik lagi tuh. Lihat body candle-nya. Ada ekornya kan di sini. Oh ya, kalau cara baca candle tuh, body ini hitungannya open, ini close-nya. Kalau misalnya body merah, kalau body hijau ini open-nya yang di bawah, close-nya yang di atas. Garis-garis ini yang cuman strip gitu doang. Berarti dia sempat turun ke arah sini atau sempat naik ke arah sini. Ada 2 kan garisnya. Saya lihat di sini contohnya nih. Open-nya tuh di 16.20 kan kelihatan di ujung sini ya. Lihat nih di ujung atas. Nih open-nya di 16.20 di atas sini, close-nya di 1.600 ini. Height-nya tertingginya dia sempat ke 16.50 nih yang ini kan. Terendahnya dia sempat di 15.25. Tapi bisa kita lihat nih, dia ketika di 15.25 ada buyer-nya, ada pembelinya. Dihajar lagi dia naik sampai akhirnya close-nya di 1.600. Sama waktu di tanggal 19 juga nih. Low-nya berapa? 15.35. Ketika harga di 15.35 dihajar lagi naik. Nah, besoknya tuh naik juga tuh tanggal 22-nya. Nah, gimana ke depannya Arci? Ya bisa aja di sini dia pantul lagi di area sini terus naik lagi. Nah, makanya kalau misalnya pengen entry itu ya bisa lihat supportnya dulu di mana. Kalau resistennya di sini dia nggak ada resisten. Kenapa nggak ada resisten? Soalnya sebelum-sebelumnya itu nggak ada dia. Nggak ada harga tertingginya. Ini udah harga lagi paling tinggi. Paling resisten terdekatnya itu ini di area sini nih. Ketika dia tertingginya ini berarti kan dia sempat kepantul nih. High-nya sampai 18.50. 18.50 tertinggi terus habis itu dia turun drop sampai close-nya di 16.70. Nah, area ini bisa dianggap resistennya nih. Oke ya, Arci ya. Atau di daerah-daerah sini nih bisa dianggap resist nih. Jadi kalau harga sekarang gimana? Harga sekarang masih nanggung di tengah-tengah, lihat tuh kan. Belum turun juga, belum naik juga. Arci. Jadi kalau misalnya mau beli ketika dia breakout, tapi dia harganya masih di sini. Kalau misalnya dia udah disupport tapi belum disupport gitu. Jadi lebih untuk menunggu tuh Arci ya. Kayak sampai sini ada ini enggak nanya-nanya atau request-request, "Bang, habis ini saham ini, Bang," gitu. Kalau masih aman, aman tak.
Sideways tuh apa tuh Bang? Tuh, ada yang nanya tuh Bang. Oh, nggak kebaca soalnya chat meet-nya. Oke, bentar. Apa yang nanya? Oh, oke Kak. Oh, ini ada juga nih dari sebelumnya Nathan. Bang mau nanya yang dari chat tadi kan katanya suka mantul berapa kali dan ada yang tiba-tiba jebol atas dan kalau tiba-tiba malah anjlok udah sahabat itu karena apa ya Bang? Oke, bentar. Bang, dari chat tadi tuh 2019 tuh maksudnya di ini ya, lagi dihantam ya? Chat tadi tuh. Saya balik lagi coba ke Antam. Nah, ini makanya apa on mic aja ya on mic. Saya nggak kebaca chatnya. Nah ini ya, ini on Antam ya. Tadi pertanyaannya apa? Di chat tadi kan katanya suka mantul beberapa kali dan ada yang tiba-tiba jebol atas dan kalau tiba-tiba malah anjlok ke dasar batu karena apa bang? Oh berarti bukan tentang Antam ya kalau misalnya tiba-tiba jeblok ke dasar banget. Soalnya di sini Boleh Antam. tuh. Ini Andre, Soalnya, coba Andre buka studi case-nya jadi Andre. Itu kan kemarin habis breakout support tuh. oke, coba kita lihat yang tiba-tiba jeblok ke bawah ya. Contohnya ini salah satunya. Lihat nih, kita lihat di CDIA. CDIA, oke, contoh yang di sini. Atau di ini deh, lagi rame juga koin. Lihat nih, koin tiba-tiba juga jeblok ke bawah. Itu kenapa? Nah, lihat ya. Oke, kalau misalnya kita pakai trendline, lihat ya, dia kan lagi naik ya. Lagi uptrend namanya, trend naik. Kita lihat di sini, tarik garis. Oke, ini kan dia berapa kali? Satu mantul, terus habis itu ini hampir ke areanya, area trendline-nya. Sini mantul lagi, sini mantul lagi. Tapi yang di sini yang keempat kalinya tanggal berapa ini? 19 Desember dia malah jebol tuh kan, malah anjlok. Sama kayak pertanyaan Nata tadi kan, kok tiba-tiba jebol ke bawah gitu, anjlok ke dasar banget itu karena apa ya? Nah kita lihat kalau saya di koin ini, kenapa dia tiba-tiba jebol ke support kan harusnya support kan itu lantai, harusnya mantul dong. Nah tapi nggak semua support itu lantai. Ada misalnya di terlalu kuat untuk tekanan jualnya, bisa aja lantainya tuh anjlok, lantainya jebol. Kita pakai lihat di volume. Volume ini penting juga kalau misalnya buat indikator awal ya. Volume tuh nggak susah bacanya. Lihat nih volume tuh yang di garis yang bawah ini ya. Kotak-kotak atau apa namanya ini? Balok-balok ini ya, balok-balok ini yang bawah. Nah, kalau misalnya kayak gini, ini volumenya berarti tinggi nih dibanding sebelum-sebelumnya. Lihat ini tinggi. Kayak kelihatan ya, balok-balok yang gede-gede nih. Kayak ini nih tinggi nih balok-baloknya nih. Kayak gini-gini berarti volumenya kecil, volumenya itu kecil. Volume itu apa sih? Volume itu jumlah saham yang ditransaksikan di hari itu. Oke. Misalnya nih tanggal berapa nih? 10 Desember. Baloknya gede banget nih. Berarti transaksi di hari itu lagi gede banget. Nih, kelihatan kan di sebelah ini ya nih, ada 2802 M di sebelah ujung kanan bawah. 2802. Bedain sama ini. Ini 2802. Bedain sama ini. Itu jauh sisinya. Ini kan nggak pakai apa namanya trading view ini jadi kurang banyak fiturnya. Tapi kelihatan di sini volumenya itu gede, ya, volumenya gede. Tapi di sini makin lama makin kecil. Artinya apa? Makin ke sini transaksinya tuh makin kecil. Dan ketika dia jebol support ini, lihat nih, volumenya kecil bukan karena banyak orang jualan, bukan karena banyak lot yang dijual-jual, dibuang-buang. Tapi kita asumsiin karena beberapa hari terakhir orang-orang udah pada mau jualan, udah pada mau apa namanya liburan. Jadi nggak ada orang yang mau beli. Karena nggak ada yang mau beli, ya otomatis harga langsung ngedrop gitu. Bukan karena panic sell, bukan karena apa orang pengen buang barang segitu gede, tapi karena nggak ada yang beli aja gitu loh. Kalau bisa dilihat dari volumenya, apakah ini dia bisa naik lagi? Bisa aja. Cuman kalau misalnya secara support, lihat nih, support kan bisa bukan trendline aja ya, tapi kita lihat support di sebelumnya. Sebelumnya beberapa kali mantul juga nih di area daerah sini nih. Lihat nih,
ini ya deh, beberapa kali juga mantul di sini nih. Nah, nah, bisa beberapa kali tuh di sini di area sini. Berarti kemungkinan kalau misalnya mau beli, di mana belinya? Ya, area support lah di sini misalnya nunggu. Tapi apa pasti mantul area support ini? Enggak juga, enggak pasti mantul, bisa aja dibol juga. Nah, efeknya kan kalau misalnya tadi pertanyaannya balik lagi pertanyaannya malah anjlok ke dasar banget itu karena apa? Ya, mungkin kalau misalnya ini karena lagi liburan volumenya kecil. Cuman kalau beberapa saham ada yang juga yang dasar ke anjlok itu misalnya ada news jelek, ada berita-berita yang jelek atau misalnya lagi ada apa namanya? Aksi emang take profit yang gede-gedean gitu loh. Udah naik tinggi, akhirnya dia udah fase distribusi gitu. Kemarin kan ya sini ya 5 fase ya. Fase akumulasi, fase mulai rame, terus partisipasi retail-retail tuh mulai FOMO-FOMO, baru habis itu yang keempat distribusi. Nah itu dia. Mungkin kalau misalnya yang di Nathan tanya bisa aja itu sahamnya tuh yang anjlok tuh udah fase distribusi gitu loh. Kalau sideways itu apa ya Bang? Pertanyaan dari Ananda. Oke. Sideways tuh nih trennya itu ada 3. Yang satu uptrend, kayak namanya ya, trend up itu naik atau downtrend. Yang kedua trend turun. Yang ketiga itu sideways. Sideways itu dia jadi nggak naik nggak turun. Gimana contohnya nggak naik nggak turun? Ada nih salah satu yang nggak naik nggak turun. Asri. Nah, ini dia sideways. Lihat nih ya. Dia naik enggak turun enggak, lihat tuh. Udah gini-gini aja. Tuh, kelihatan ya di area sini nih. Kok bisa dikotakin? Lihat nih, dikotakin di area. Udah sini-sini aja dia mainnya. Mungkin sempat ngebreak sedikit, cuman balik lagi. Tapi rata-rata dia mainnya di sini-sini aja tuh. Naiknya turunnya gini-gini aja. Ini sempat naik, cuman nggak jadi turun lagi. Di sini lagi. Ini sempat ini, tapi ngejarum. Close-nya di sini juga. Nah, udah kayak gini masuknya sideways tuh. Jadi harganya nggak naik, nggak turun juga. Bukan uptrend, bukan downtrend gitu. Terjawab ya untuk sideways. Kalau ini Bang Hafiz, BRMS Bang, oke BRMS. Oke Bang paham, thank you. Oke sama-sama. BRMS juga salah satu emas-emasan ya. BRMS kalau nggak salah grupnya Bakri juga. Oke ini BRMS. Nah kalau misalnya kita lihat nih, BRMS lagi apa? Di sini dia sempat uptrend, sini sempat sideways ya lihat nih ya. Ini studi case juga nih sideways. Lihat nih, dia harga cuman main di sini-sini aja nih. Ya tuh, nggak kemana-mana. Kalau misalnya dilihat lebih dekat sini, kalau dikecilin, lihat nih, di sini tuh udah tuh sideways banget tuh. Naiknya segitu, turunnya segitu, udah gitu-gitu doang. Tapi akhirnya apa? Dia nge-break, break tuh resistnya nih. Ini kan resist nih, sempat dia berapa kali kepentok tuh di sini, di sini. Nah, akhirnya langsung tiba-tiba nge-break tuh. Nah, itu breakout. Itu namanya breakout resisten. Nah, untuk sekarang gimana BRMS? Oh, kemarin turunnya lumayan, 6%. Tapi lihat di volumenya. Volumenya kecil. Atau dibanding yang sebelum-sebelumnya tuh. Katanya berarti apa? Bukan tekanan jual yang gede-gede banget sebenarnya. Kalau ini nih, kalau di sini tekanan jualnya gede memang lihat tuh. Tekanan jualnya di tanggal 15 Desember. Dia sempat karena udah naik tinggi makanya banyak yang jual juga. Tapi di sini volumenya masih kecil. Di mana area yang perlu diperhatiin BMS? Di sinilah area resist sebelumnya. Resist sebelumnya berarti di kisaran 1000-an tuh, 1050, 1040, 1040, 35. Di situ tuh. Kenapa resist sebelumnya yang perlu diperhatiin? Nah, kayak sebelumnya itu bisa menjadi support setelahnya gitu loh. Kan misalnya di pertengahan Desember dari awal November sampai pertengahan Desember tuh dia kan kepentok mulu nih di sini guys. Nah, terus ini area ini nih, krisis ini bisa jadi supportnya ini dia. Karena apa? Harga di sini udah dianggap murah.
Tuh, bisa dipantau tuh di daerah sini nih, di bekas resisi sebelumnya. Gitu kalau BRMS. Kayak semua kejawab ya Bang Hafiz. Nathan, coba bumi Bang. Oke, bumi, bumi. Bumi, bumi. Nah, ini juga bumi lagi uptrend tinggi banget ya naiknya ya dari harga nggak nyampe cepet. Seratusan lah, seratusan kecil nggak nyampe 110. Berarti naiknya tinggi banget. Kalau misalnya secara trend line tuh jauh banget ya dari supportnya. Kalau bisa dilihat ya. Nah, tuh secara trend line. Kalau misalnya mau beli di mana? Ya, bisa aja di daerah sini. Tapi ada support juga yang terdekatnya. Lihat deh. Di area kemarin dia mentok-mentok nih. Lihat nih di area sini. Di zoom. Matiin dulu volume-nya. Lihat deh kalau di zoom. Dia sempat beberapa kali mantul kan tuh di daerah-daerah sini. Nah, nah itu dia. Kalau BRMS, kalau bumi. Nah, bisa dipatin di mana ya di area sini lah. Atau nanti di kalau mau lebih aman di trendline ini. Itu kalau mau entry ya. Kalau mau jangan lupa kalau entry harus ada persiapan cut loss-nya. Cut loss-nya di mana ya? Kalau misalnya dia nge-breakout ini, nge-breakout si trendline ini ke sini dia misalnya ke sini. Siap-siap untuk cut loss gitu loh. Jadi nggak ada kemungkinan 100% tuh kalau misalnya dia udah ke support tuh wah bakal pasti naik nih. Enggak. Kayak contoh tadi yang koin ya. Koin kan tadi dijelasin kayak dia tuh ada support trendline, ada supportnya tapi ternyata dia malah turun gitu loh. Nggak semua yang ada supportnya tuh dia bakal ngambil naik terus. Kayak bumi udah ya Nathan ya. Bang izin gimana cara maksimalin trade kita kalau pasar mostly sedang fase sideways. Nah ini Bang Yusuf ya. Oke. Gimana cara kita maksimalin trade kalau misalnya pasar lagi sideways? Nah ini sebenarnya fase yang bosen ini. Kayak misalnya yang tadi lah contohnya. Sebelumnya yang tadi BRMS ya. Lihat nih, kalau misalnya lagi di sini, gimana cara maksimalinnya? Ya udah, mau nggak mau kita harus nunggu ketika dia turun di supportnya, terus tungguin kalau misalnya naik ya take profit dulu lah sebagian gitu, setengah. Kalau misalnya dia turun lagi kita bisa beli lagi di sini. Misalnya kita punya nih, anggaplah kita punya satu slot. Kita beli supportnya ya, support. Terus karena kita tahu nih dia lagi sideways, ketika dia udah masuk resist, kita jual lah sebagian setengahnya misalnya 50 lotnya. Kalau misalnya dia turun, balik lagi ke sini support kita beli lagi 50 lotnya. Kalau lagi sideways gitu ya, main aman. Kalau jadi takutnya sewaktu-waktu dia nge-break out resistnya, kita nggak kehilangan barang karena tadi bisa masih punya 100, ada 50 yang masih sisa. 50 misalnya udah kejual nih di resist ini. 50 kita jual di atas udah breakout resist. Gitu sih cara maksimalin cuannya. Pun kalau aku sendiri jarang sih Bang kalau misalnya beli di sideways. Bosen nih memang. Iya Andre, ada lagi kalau enggak Andre, caranya Andre, daripada Apa tuh? pantai-pantai sideways ya kan, biarin aja yang sideways kita TP, habis itu cari yang saham yang lain gitu. Tuh. Nah itu Kan makanya ada tadi pengen ada, ngomong. ada 900 emiten Andre. Betul. Makanya tadi pengen ngomong lo sendiri ya Bang, Bang Tanto. Jarang banget main di sideways. Karena apa? Lama. Nggak tahu sideways sampai berapa lama. Oke. Contoh apa ya? Kelas kalau nggak salah ya. Kelas itu sempet sideways lama banget. Kalau nggak salah ya di kelas. Oh, oh ini nggak. Tuh. Kalau saya tuh balikin ke sini. Udah kayaknya kayak ada lagi yang lebih lama dari kelas deh. Jadi kan cuman di gini-gini doang tuh. Ada apa lagi ya kalau misalnya ada Coba yang cari lain? cari cam. Yang MP, Ya, MP. Lihat tuh. Udah gini-gini doang. Bosen. Lihat ya kayak gini areanya nih, area setlistnya. Itu udah main di sini-sini aja terus tuh dia rata-rata. Ya paling mentok-mentok jarum-jarum ini nih, jarum-jarum ini.
Udah tuh dari area 210 sampai 230, udah gitu-gitu doang mainnya. Lihat kan? CM, Tapi CMP. tapi kata gue sih ini juga sih balik lagi ya, tujuannya itu ngapain. Tapi kalau misalkan emang tujuannya untuk swing, ya bagusnya cari yang sideways. Tapi tetap perhatikan juga itu sahamnya lagi sideways itu dalam Kenapa? area, iya dalam area konsolidasi pas lagi masih rame, atau ya memang saham sepi. Kalau saham sepi ya jangan jangan masuk kalau sideways gitu. Makanya kalau misalkan lagi rame, terus tiba-tiba dia koreksi terus sideways, nah itu perlu diperhatikan tuh kalau misalkan buat swing. Kalau misalkan masih ada kelanjutannya, kalau masih masih dalam tren, itu bisa jadi bagus juga. Soalnya bisa aja tuh jadi area konsolidasi, di mana bandar tuh lagi ngumpulin barang lagi gitu, lagi nge-flash retail gitu sih. Coba kita lihat di apa ya? Kayak Haritano-Haritanuan ya? Haritano apa lagi sih? IATA, coba IATA. Oh bukan. Ya, Haritano-Haritanuan itu sideways mulu dia. Oh nggak, ini dia di bawah 50. Apa ya? Kayak banyak banget yang sideways. Nah, tuh ini kan sideways tuh. Nggak kemana-mana dia. Berapa bulan ini? 2 bulan. Bosen nungguinnya. Jadi kalau misalnya maksimalin cuan, ya mending di take profit aja dulu. Terus habis itu cari yang lebih berpotensi. Tapi kalau misalnya dilihat, ya tadi benar Pak Selnya tuh lagi ngapain dia, apa lagi sambil dia tanya di apa akumulasi sebelum dia lanjut naik gitu. Kalau buat swing boleh. Bang, izin nanya lagi, warna cat merah sama hijau ada maknanya gak sih? Dan yang cat bawah itu volume sell atau buy ya bang? Oke, gini, warna cat yang warna cat merah sama hijau. Warna cat berarti yang ini ya, yang di atas ini ya, bukan yang bawah ya, bukan yang blok-blok yang bawah. Oke, bedanya yang merah sama hijau. Contoh kita lagi mumpung lagi di BMSKY, coba-coba lihat dulu ya. Saya nih ada chart yang nih kayak gini, kayak bentuk. Matiin dulu ya volumenya biar enggak ini, biar enggak ganggu. Ada chart yang kayak gini nih, yang bulat gini. Nggak ada tuh kan, dia nggak ada apa namanya garis yang di atasnya ya. Ini nggak ada garis di atasnya. Oke, eh, coba baca chart tuh, cara baca chart. Kita lihat misalnya dia merah atau hijau. Hijau tuh berarti dia harganya naik. Kalau merah berarti harganya turun. Naik atau turunnya dilihat dari apa? Open sama close-nya. Kalau hijau berarti opennya di sini, close-nya di sini. Lihat yang bodinya dulu ya. Kita lihat body yang bentuk barnya dulu. Kalau misalnya hijau berarti opennya di sini, close-nya di sini. Contohnya nih Bapak, opennya di nih, kelihatan tuh di ujung atas nih. Di sini ya, bacanya di sini-sini ya. Opennya tuh berarti dia di harga 78, kelihatan tuh harganya. Kalau misalnya ditarik garis juga sama tuh ke kanan, 78 ya. Close-nya dia di sini, high. Close-nya di sini, di harga 87. Kenapa close sama high-nya sama? Ya, mungkin pada saat itu harga tertingginya waktu di penutupan. Makanya dia nggak ada garisnya nih kayak gini nih, nggak ada garis kayak gini nih, nggak ada kayak jarum. Nah, ini cara bacanya dulu ya. Kalau hijau berarti opennya di sini, close-nya di sini. Kalau merah kebalikannya, opennya di sini, close-nya di sini. Oke, lihat nih, opennya tuh di harga 84, close-nya tuh di 76. Oke, itu cara bacanya dulu. Untuk merah sama hijau bedanya itu. Kalau jarum ini apa? Jarum ini adalah harga tertingginya saat itu, hari itu. Jarum bawah harga terendahnya saat itu. Contoh ini opennya kan di sini di 82. High-nya, high-nya ada di 98. Oke. Ini tertingginya dia tuh sempat harga tertingginya di 98. Nah, dia tuh sempat harga terendahnya di hari itu di low-nya di 81. Itu cara bacanya. Jarum-jarumnya itu. Jadi jarumnya itu nunjukin harga terendah sama tertingginya. Dan ini kalau misalnya ini kayak gimana? Kok dia cuman kayak tanda tambah doang untuk kayak gini, nggak ada body-bodinya. Kalau nggak ada body atau barnya gitu, berarti dia harga open sama harga close tuh sama di titik itu juga. Contoh ini kan tuh. Harga open 80, close-nya juga di 80. Ini harga open di 81, close juga 81 gitu.
Tuh, si Nathan nanya tuh, Dre. Berarti ada dua kemungkinan ya, Bang. Setelah sideways, tiba-tiba meroket, ada tiba-tiba langsung terjun. Iya, benar. Kadang kita nggak bisa ini sih, nggak bisa nentuin. Maksudnya kita juga harus, jadi nggak cuma dilihat dari charting doang. Kalian juga harus ngeliat dari Broksum sama ngeliat running trade-nya. Kadang tuh sideways bisa jadi malah fase distribusi. Jadi tetap lihat trend line secara garis besarnya. Distribusi itu gimana maksudnya? Distribusi itu ketika si pemilik barang terbanyak, ya kan supply dan demand kan. Ketika orang yang pegang supply-nya terbanyak tuh atau bandar itu melakukan penjualan barang gitu. Distribusinya kemana? Ke retail. Dia jualan ke retail. Oke, udah Makanya balik lagi. harus ngeliat juga si fase sideways-nya dalam jangka, kalau kalian tarik trend line itu lagi uptrend, garis besarnya itu di chartnya, yang chart panjangnya itu lagi kondisi uptrend atau lagi downtrend. Karena bisa aja sideways itu lagi fase distribusi juga. Oke, coba Vic, ini kan tadi sempat keluar ya. Pertanyaan-pertanyaannya itu kehapus semua di kolom chatnya. Coba deh sebutin yang terakhir. Tadi kan Bisa, boleh. udah nyampe yang apa tuh? Pertanyaan dari Ananda ya tentang cara baca chart merah sama hijau. Oh, masih ada tadi Uh-uh. lanjutan pertanyaannya. Apa tuh lanjutan pertanyaannya? Volume-volume itu. Dan yang chart bawah itu volume sell atau buy ya, Bang? Oh, ya gini ya. Em, Bawah bukan volume sell atau buy. Tapi kan volume itu kan hari itu berarti terdiri dari buy sama terdiri dari sell kan. Satu hari nggak mungkin semua orang tuh isinya buy semua. Atau nggak mungkin satu hari itu isinya sell semua. Gitu. Kecuali kalau misalnya apa saham yang open tuh langsung arah gitu. Contoh kayak kemarin siapa namanya CO, LCO. Nah, kalau kayak gini berarti kan volumenya apa? Ini volume yang arah terus habis itu dijual-jualin sama orang kan. Ini ada yang ngebit di arah terus dijual-jualin. Nah, ini volume sell. Itu contohnya kalau misalnya eh, jadi tuh kalau misalnya saham-saham yang lain kalau bukan yang langsung open arah atau open AFB, misalnya kayak tadi siapa BRMS saya contoh BRMS. Nah, ini volumenya itu bukan berarti ini merah nih. Merah itu bukan berarti hari itu orang ngejual semua. Hijau itu bukan berarti orang itu ngebeli semua. Tapi hijau merahnya ini cuman berdasarkan hari itu. Hari itu lagi naik. Opennya di bawah, close-nya di atas. Atau ini open di atas, close-nya di bawah. Nah, Coba, hari Dre, yang share merah screen-nya. hijau. Share screen-nya, Dre. Oh, iya lupa lupa. Nah, ya coba ya, contoh ya. Berarti tadi ulang pertanyaannya, berarti kan Bang itu volume di bawah. Jadi volume beli atau jual ya. Tadi pertanyaan kan gitu ya. Oke, contoh di RLCO ya. RLCO misalnya ini kan dia sedikit saham arah. Saham arah berarti kan isinya orang yang ngejual semua dong. Ada orang yang bisa beli kecuali yang bid di atas ya. Biasanya kan orang selling sell aja di area atas. Nah, ini kita volume orang yang ngejual. Balikannya, kalau misalnya sama BHMS ya. Nah, contohnya gini, hijau kan volumenya. Bukan berarti yang hijau ini orang semua itu jual semua enggak. Tapi merah yang di sini ya karena ini opennya di sini dia ngikutin candlenya open di sini terus di bawah merah candlenya. Nah volume ikut merah gitu. Jadi warna volume warna di volume itu mengikuti warna di candle gitu sih. Bukan karena beli atau jualnya aja gitu. Guys, jawab enggak untuk Ananda. Coba pertanyaan apa lagi, Vic?
Oke, sama-sama. Oh, Pertanyaan ada selanjutnya apa lagi tuh? nih, ada lagi. Heeh. Tadi tuh, yang tadi udah kejawab belum yang Nathan? Udah ya, yang satu is ya. Udah. Yang setelah dari Ananda dari bawahnya lagi apa? Oh, ngebahas ini distribusi. Distribusi itu maksudnya gimana tuh, Bang? Oh, tadi bukannya sempat udah ya, lu ngomong ya tadi pas gua Udah ada live. sih, udah gue jawab sih. Udah. Oh, ini nih, ada lagi nih. ARA itu sebenarnya terjadi karena ada penawaran di harga ARA itu, Bang, atau gimana? Karena ada penawaran di harga itu Bang atau gimana? Nah, Oke, coba gini. jelasin aja, Andre. ARA apa? Uh, ARA dan ARB itu apa? Ya, kita pakai ini aja deh ya, pakai namanya dari definisi dulu deh, definisi dulu. ARA itu auto reject atas, ARB itu auto reject bawah. Kenapa ada ARB? Nah, aku coba share screen yang peraturan dari BI. Turun ARB. Terus share dulu, share screen baru. Udah muncul belum share screen-nya? Oh, masih loading. Udah muncul ya? Nah, ini loading. Jadi gini, itu auto reject atas atau batas kenaikan harga tertingginya, kalau ARB itu auto reject bawah, batas penurunan harga terendahnya di hari itu. Mana ini? Oh, bukan ini. Mana ini? Sorry. Nah, jadi kalau ARB itu dia cuma maksimal tuh 15% aja. Untuk seluruh kalau beda, parameternya itu bukan di update, tapi untuk yang terbaru, ARB itu maksimal tuh 15% penurunan. Jadi kalau misalnya harga hari ini 1.000, anggaplah 1.000 atau 100 deh, harga 100. Besok kalau misalnya dia ARB turun, itu dia cuma bisa sampai harga 85 atau turun 15%-nya aja. Gitu. Kalau ARA tuh beda-beda tergantung sama fraksi harganya. Fraksi harga itu maksudnya apa? Kategorinya. Di harga 0 sampai dari harga 50 sampai 200. Oke, nah, pertanyaan lain. Di harga nih, harga 30 sampai 200. Ini peraturan yang lama ya, jangan dilihat yang batas ARB-nya. Batas area aja. Tentang harga di 50 sampai 200, batas area itu 35%. Misal harga saham 198, dia biasanya bisa naik sampai 35% dari itu. Kalau misalnya harga 200, dia bisa naik sampai 35%. Kalau harga sahamnya di harga start itu dia di 1.000 misalnya atau di 5.000, di rentang yang ini dia cuma bisa 25% aja naiknya. Kalau misalnya di atas 5.000, misalnya harga saham 6.000, 10.000, 20.000, dia cuma bisa 20% aja naiknya sehari itu. Itu jadi batas kenaikan di tertinggi atau terendahnya di hari itu. Kalau ARB semua sekarang flat ya, flat di 15%. Ini peraturan yang agak lama sebelumnya nih. Oke. Untuk pertanyaannya, ARA itu sebenarnya terjadi karena ada penawaran di harga ARA atau gimana? Gini, misalnya ARA, berarti kan auto reject atas. Auto reject atas artinya apa? Berarti kan harga itu udah nyampe di tertingginya kan. Open itu langsung di harga tertinggi. Kenapa di open di harga tertinggi? Ya berarti permintaan belinya banyak banget dong. Sampai orang-orang rela beli di harga tertingginya di hari itu. Mentok sampai harga tertinggi. Bukan di penawarannya bukan terjadi karena ada penawaran di harga ARA, tapi karena permintaannya saking banyaknya, jadi permintaannya itu mentok tuh sampai di batas ARA. Kalau penawaran berarti kan penawaran artinya orang yang jual ya. Sellernya itu kalah, penjualnya itu kalah dibandingkan pembelinya, makanya pembelinya itu sampai antri di harga tertinggi gitu kalau ARA. Kebalikannya kalau ARB, auto reject bawah, harga terbawah hari itu. Berarti orang-orang pada saking mau jualnya sampai jual di harga terendah di hari itu gitu. Jawab ya Bang Rizky. Kalau ada mau tanya tentang ini ARB.
Oke, lanjut ya. Coba di Bang Yusuf Tanto. Oke, Bang Tanto. Bang, gimana cara ngikutin atau baca tren uptrend ataupun tren yang lain, Bang? Tuh kita tahu waktu yang pas untuk masuk di market. Gini, kalau misalnya kita belajar analisa teknikal, kan analisa teknikal tuh kita lihat masa lalu ya, masa lalu harga yang udah terjadi. Gimana cara kita ngikutin atau baca tren? Nah, contohnya gini ya. Contohnya gini. BRMS, lihat tuh. Bentar, di share screen dulu. Oke, ini contoh yang BRMS. Eh, Kalau kita lihat atau baca trennya tuh berarti lagi apa ini secara garis besar? Oh, lagi naik kan, kelihatan kan dari sini tuh. Dari sini dia tiba-tiba naik sini. Nah, itu berarti kan lagi uptrend kan. Coba kita lihat ke saham lainnya. Misalnya apa ya? Yang lagi downtrend. Oh, PJHB, coba PJHB. Lihat nih, PJHB. Kita bisa lihat kan nih, oh dia dari sini tuh turun terus. Berarti apa? Ini downtrend. Oke, definisinya udah jelas ya sebenarnya untuk ke uptrend sama downtrend. Terus gimana cara kita ngikutin atau baca trennya, uptrend ataupun downtrend. Nah, baca trennya itu kita lihat aja deh harga sebelumnya nih lagi naik atau turun. Dan sama lihat juga nih, ada saham yang sebenarnya uptrend jangka panjang tapi downtrend jangka pendek. Contoh, misalnya kita lihat di banking. Coba ya, kita coba cek di banking. Lihat nih, oh gini nih, iya tuh uptrend jangka panjangnya. Ya tuh dari dulu dia naik naik terus. Ya kan dari tahun-tahun sebelumnya pun tuh dari puluhan tahun sebelasan tahun lalu juga ya tuh naik terus. Uptrend kan uptrend ya. Tapi di sini apa? 2 tahun terakhir dia downtrend gitu. Jadi kita nggak bisa lihat kayak wah saham ini naik terus ya. Nggak bisa dilihat dari itu. Tapi ada namanya time frame yang jangka panjangnya. Kita lihat dari bertahun-tahun sebelumnya. Oh iya bertahun-tahun sebelumnya iya dia uptrend terus. Dari tahun-tahun ini kalau ditarik tuh sampai tahun 2000-an pun masih uptrend tuh kan. Tapi kita di tren jangka pendek ya di 2 tahun terakhir tuh downtrend kan kelihatan ya. Dari ke sini dia turun turun terus tuh. Sempat naik turun terus, sempat naik turun lagi. Nah, ini lagi downtrend di sininya. Gimana cara kita ngikutin tren? Nah, tergantung nih, tergantung kita mau misalnya nih belinya itu untuk jangka waktu yang berapa lama. Kalau misalnya harian, ya berarti kita lihat tren yang jangka pendeknya. Jangka pendeknya yang mana? Jangka pendeknya itu yang ini. Tren jangka pendeknya nih. Sebulan terakhir contohnya. Sebulan terakhir lagi apa dia? Oh, sebulan terakhir lagi downtrend. Kalau misalnya kita trader harian, nggak usah dibeli lah. Kalau misalnya kita trader hitungan bulanan, kita lihat, wah ini juga lagi downtrend nih dari awal 2025, bahkan dari 2024 akhir downtrend. Berarti nggak cocok juga untuk trader bulanan. Tapi kalau untuk trader tahunan, bukan trader ya, investor tahunan, lihat nih kalau dilihat dari tahun-tahun sebelumnya, wah lagi naik 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 terus nih. Terus turun berarti sekarang, oh berarti kesempatan beli kah gitu. Tergantung kita kacamata kita kalau misalnya untuk follow trennya itu mau untuk tren yang singkat atau tren yang panjang atau yang panjang banget gitu. Contoh apalagi contoh ya, apa ya yang mau coba Unilever deh. Lever lihat nih, wah tren jangka panjangnya apa? Tren jangka panjangnya wah turun mulu nih. Lihat kan tuh bertahun-tahun turun mulu nih. Nah, untuk sekarang apakah kita bisa beli? Tergantung kita kacamatanya gimana. Kita mau trader yang harian atau yang bulanan. Nih, kalau sekarang tren ininya kecilnya, tren kecilnya lihat nih. Eh, Tren kecilnya lihat nih di sideways di sini. Ah, ya, pakai area nih. Lihat nih, kalau tren kecil ini sideways. Kalau tren menengahnya, oh menengah dia lagi uptrend. Ya, menengahnya uptrend kan kelihatan tuh dia naik. Tapi kalau secara jangka panjang lagi downtrend, ya kan?
Nah, tergantung nih kacamatanya gimana. Kita mau ngikutin trennya itu untuk jangka pendek aja kah, atau mau ngikutin tren jangka panjang sampai bulanan, tahunan gitu, atau cuman untuk ikutin ya harian atau seminggu lah gitu. Untuk cari waktu yang pas untuk masuk market juga tergantung ya tujuannya lagi ya Bang. Jadi kalau misalnya ya balik lagi ya tujuannya, memang kalau misalnya tujuan kita untuk jangka panjang, jangan lihat tren yang singkat. Misalnya jangka panjang jangan lihat apa yang tren singkat ini, jangan. Kalau misalnya untuk jangka pendek ya bisa dilihat karena apa? Lagi uptrend tuh jangka menengahnya. Kalau misalnya untuk harian jangan, karena dia lagi sideways kalau harian ya. Ya tuh gitu sih. Tuh. Beda kacamata. Oke, coba Nathan. Oh, coba ini Bang Yusuf tuh jawab nggak, atau coba mau on mic. Coba kalau misalnya udah cukup Bang Yusuf, kita ke Nathan. Asa Bang, asa. Nah, ini asa contohnya. Tuh, asa kalau misalnya dari jauh lihat tuh jangka panjang, downtrend dia. Dari harga berapa ini? Hampir 5.000 ya, 4 ribuan, 4 ribuan tuh. 4.000 sampai sekarang sempat turun tuh sampai 400-an ya. Nah, kalau kacamata jangka panjang tuh nggak bisa dilihat, nggak bisa dibeli. Kalau misalnya kacamata ya untuk menengah, lihat nih, dia lagi uptrend tuh dari April. Naik tuh ya, April tuh. Kalau misalnya dia jangka pendeknya lagi, ya lagi sideways di sini kalau jangka pendek. Ya tuh dia main di sini-sini doang. Itu contohnya ya. Kalau ngomongin jangka, kalau aset sekarang gimana? Lagi sideways beberapa hari terakhir, 2 minggu terakhir ya. Supportnya lagi di mana? Support lagi di daerah-daerah sini nih. Tuh, sini-sini nih. Kenapa di sini ya? Karena di sini banyak banget mantul-mantulnya tuh, area-area sini nih. Ini juga lagi sideways kan, bisa aja dia ini di sini, area-area sini nih support, terus area sini lagi support karena dia lagi sideways. Soal sisanya di mana? Kita lihat, tarik lagi sebelumnya. Ketika ditarik sebelumnya, dia ada resistnya itu di sini. Lihat nih di area sini. Nah, itu untuk beberapa itu. Untuk asa 1.300-an lah persisnya. Untuk jangka pendek gimana? Menarik nggak? Kalau misalnya harian ya nggak menarik sih, soalnya sideways. Cuman kalau misalnya agak panjangan menarik kalau misalnya dia dikasih support gitu. Tapi balik lagi ya, support itu bukan berarti dia bakal terus mantul di sini. Bisa aja support itu dia jebol sini. Gitu. Paham banget jasanya ya, Mas, banyak. Oke, sama-sama. Ada pertanyaan tadi tentang apa yang mati sekarang. Oke, oke. Ini soalnya Ayo, baru balik, belum sempat ngecas. gas-gas ya, yang mau nanya lagi guys. Mana ya, misalnya tadi ada yang kurang jelas kayak penjelasannya, atau ngomongnya buru-buru banget Bang gitu. Kurang jelas suaranya atau apa gitu. Ini dari Coba tadi jelas yang ya. kita bahas tuh lagi menarik banget nih. Emas-emasan lagi rame banget nih. Berkaitan sama dengan apa namanya juga kan. Emas itu kan salah satu safe haven ya. Makanya rally-nya dia lumayan kenceng. Karena kondisi Betul. geopolitik juga lagi jelek banget kan. Masalah Amerika sama Rusia apa kemarin juga kan ada berita perang sama Venezuela segala macem. Terus Hmm. juga didukung dengan kondisi makroekonomi. Kemarin kan The Fed juga habis potong suku bunga, inflasi naik segala macem. Itu bisa jadi sentimen tuh yang bagus buat emas. Makanya kan kemarin emas bisa sampai sentuh all time high. Bahkan kan kemarin break lagi ya.
beberapa bulan yang lalu Tembus di atas 4,5 ya sekarang. ATH-nya di 4.300 4.450. Kemarin udah break lagi jadi 4.550. Makanya ke depannya bakal jadi good banget kalau buat merhatiin saham-saham peremasan, khususnya lagi buat saham-saham yang emang ini sih langsung pure gold. Jadi tambang emas yang benar-benar tambang emas. Terus ya sama ya saham-saham yang emang emiten-emitennya tuh jualan emas. Kayak contoh Archie, Harta gitu. Oh Mana iya, nih ke depan? harta. Mm-mm. Harta tadi Mana belum sempat kebahas. ke depan nih bisa diliatin tuh kan tambang-tambang yang Tuh, pure gold juga tuh kan salah satu contohnya itu harta. Ini BRMS tinggi ya, banget. BRMS pure gold ya. BRMS tadi udah sempat dibahas kayaknya. Iya, maksudnya tambang pure gold kan. Iya, dia emas-emas kan tuh. Itu berarti Hmm. harta secara tuh, kalau kita lihat trennya, ya uptrend kan tuh. Dari September tuh, rally-nya kenceng. Naiknya kenceng tuh, dia dari harga berapa nih, masih 600-an sekarang udah 2.000. Bayangin. Yang pendek supportnya di mana? Yang pendek ini supportnya di sini nih. Di sini, di area sini. Kalau ini area, tapi masih high risk ya kalau di sini areanya. Sini high risk. Cuman kalau misalnya lebih safe-nya, itu bisa area di sini. Nih, kalau mau lebih safe nih di sini. Sesuai sama tren lain juga kan. Nah, cuman apa bakal dia ke sini? Nggak tahu juga. Apakah dikasih turun gitu. Jadi setidaknya kalau misalnya sebagai trader kan kita nggak ada yang bisa menebak masa depan ya. Setidaknya kita meminimalisir resiko. Kalau misalnya kita FOMO beli di sini, ya lihatlah resikonya. Kalau misalnya dia drop di bawah sini, lumayan jauh kan dari 2000-an ke 1.500 gitu. Jadi analisa teknikal itu bukan yang pasti cuan loh. Jadi setidaknya kita menganalisa historical aja gitu. Iya, sebagai acuan aja. Baik lagi sih, apa namanya? Kita tuh analisa teknikal sebagai acuannya. Eh, Lebih ke arah ini juga sih. Kalau kalian mau entry atau kalian mau masuk itu, ya kalian harus analisanya nggak cuma dari salah satu indikator doang. Karena menurut gua sendiri sih ya, namanya kita beli saham itu kan beli bisnis ya. Bukan berarti kita cuman modal gambar-gambar doang ya pasti cuan, yang enggak juga gitu. Jadi Betul, ya betul. gambar apa namanya charting itu ya sebagai apa ya namanya tools lah, salah satu tools buat bantu kita cara ngelihat kemana harga akan bergerak gitu kan, kemana area base buy kita di mana, dan cara salah satu buat mitigasi resiko kita gitu sih. Terus baik lagi juga kalau kalian bisa baca tambahin juga analisa-analisa lainnya, nggak cuma dari chart doang, tapi Bisa bisa dari juga dilihat dari bandarmologi, terus juga bisa dilihat dari fundamental. Karena kenapa? Karena chart itu namanya chart itu kan gambar ya. Namanya gambar itu masa bisa lalu. bisa aja ketika orang yang kan balik lagi ke hukum supply dan demand kan. Ketika hukum supply dan demand-nya ada salah satu orang gitu yang pegang supply-nya banyak, dia bisa aja gitu bikin gambar sendiri. Jadi kalian ngeliatnya wah di chartnya bagus, ternyata dia lagi jualan gitu kan, akhirnya break supportnya terus lanjut terus turun. Makanya tadi kan dibilang juga kan gak selalu yang selamanya yang disupport itu mantul. Makanya gitu sih. Lanjut Dre. Ini ada pertanyaan nih, Bang, bahas yang lagi rame kemarin, Bang. Supa. Apa yang mau dibahas di Supa? Ada chartnya dia. Baru beberapa hari listing kok. Lihat tuh, apa yang mau dianalisa di sini? Cuma setidaknya makanya kan apa ya, sudah saya ungkapkan. Exit harus lagi bisa exit. Karena apa? Tekanan jualnya itu gede banget kalau kemarin kalian. Oh ya, bukan kalau misalnya aku sendiri ya, bukan cuman pakai analisa teknikal. Kalau pakai analisa teknikal kemarin di hari keempat, apa yang mau dilihat dari chart cuman garis-garis strip ini doang. Tapi ya, ada namanya baca bid ask gitu. Angka-angka bid ask itu yang ada di sekuritas itu aku baca dari situ. Nah, Jadi kalau kalau mau misalnya dari
Nah, kalau teknikal gini kan nggak kebaca Iya. kan, apa ini supportnya di mana gitu, nggak ada. Ada lagi Andre, kalau mau aman lebih ke arah ini, analisa dari IPO-nya. Jadi bisa nentuin mau ikut apa enggak. Lebih amannya lagi ya kalau misalkan kalian kan ini kan kalau ini kan kagak ada teknikalnya. Terus misalkan kalau kalian nggak bisa baca bid offer, mitigasi resikonya gimana ya? Lihat dari IPO-nya, Nah, iya, bener gitu. Ntar, dari ya kalau prospektusnya itu maksudnya. iya panjang lagi lah kalau bisa bahas itu. Iya. Kalau Ntar intinya lah nih kan maksudnya kalau misalkan ada inilah Andre, kalau misalkan ada IPO baru ntar kita bahas ya ya Andre ya. kalau misalnya next IPO ntar kasih waktu lo sehari buat baca dulu sebentar, baru besok ya atau beberapa hari kita bikin lah Jimit bedah IPO. Ya ya. Nah, maksudnya kenapa Sumpah, jeblok gitu bang, nggak expect ya, namanya supply demand lah, supply-nya gede, banyak yang selling, jadi ya jeblok lah gitu. Nggak, iya. kalau nggak Terus expect sih. kenapa jeblok Bang? Maksudnya ya kalau emang misalkan orang yang mau jualan, jualan jualan aja gitu kan, ada yang beli gitu. Kan ya hukum Ya nggak supply Andre? demand, kalau misalnya ada supply apa itu info-info tentang IPO next gimana ya, entah kalau udah ada muncul ya. Oke nih Bang Rifki, jadi Bang Ntar gini tuh, teknik analisis nih Bang Rifki bentar, jadi Bang gini teknik analisis ini kan sebenarnya lihat kejadian dari masa lalu nih, kan kita bisa tahu untuk area yang ideal nih ke depannya, jadi kayak spionnya gitu lah ya. Nah, bagaimana jika hasil analisis itu kita salah, gak jadi entry dong ya. Gini Bang, ibaratkan gini lah, kayak semalam dia udah kemarin ya waktu Jimmy terakhir tuh ngomong kayak gini, technical analysis tuh ibaratkan, nah gini lah, gue temenan sama Fikri, gue setiap kali janjian jam 7 dia datang jam 8 mulu. Setiap kali janjian dia pasti ngaret 1 jam. Jadi kalau misalnya besok mau janjian lagi ngomong jam 7, ya percuma lah ya, ntar juga dia datang jam 8 lagi gitu. Jadi mendingan ngomongnya janjiannya, janjian jam 6 aja biar dia datang lakukannya 1 jam, jam 7 on time gitu. Itu ibaratnya kayak gitu ya, kalau misalnya di real life ya, kita lihat masa lalunya, historinya orang itu kayak gimana. Oh, histori orang itu suka ngaret, berarti kemungkinan besok, kayaknya besok ngaret lagi. Tapi apakah dia pasti ngaret besok? Enggak juga, bisa aja dia ngomong jadi jam 7 beneran datang jam 7 gitu. Jadi nggak pasti gitu loh teknikalnya. Jadi kita cuma lihat histori masa lalunya dia, kita lihat kebiasaannya dia, tapi nggak menjamin kebiasaan itu bakal diulang. Siapa tahu dia udah berubah gitu kan, jadi on time orangnya gitu. Tapi setidaknya apa, dengan kita lihat masa lalu tuh kita jadi ini apa namanya, mencegah resiko lah, mencegah resiko tuh gimana? Misalnya dia eh, apa namanya, jam 7 janjian tapi jam 8 datang, mencegah resikonya itu gimana, ya kita jangan sampai apa namanya ekspektasi kayak harus on time nih orangnya nih, pokoknya harus on time gitu kan, kita udah lihat historinya dia gimana, historinya suka ngaret, nggak bisa lah kita maksain untuk berekspektasi wah harus on time nih, enggak, tapi kan kita mencegah resiko itu gitu. Kalau misalnya dia ngaret lagi 1 jam gimana, apakah bakal bosen nungguin atau gimana. Jadi setidaknya kita udah punya prepare gitu loh. Jadi technical analysis itu intinya kita lihat kebiasaannya, harganya itu dia bisa mantul di harga berapa, area supportnya berapa, area resistnya berapa. Tapi ketika nggak sesuai sama plan kita, kita udah bisa mencegah gitu loh. Misalnya nih kita beli harga supportnya, anggaplah harga sekarang 1.100 ya, anggaplah gitu. Kalau kita coba pakai tadi case yang tadi deh, tadi case yang apa ya contohnya ya? Terus ngomongin apa ya, biar remes ya coba. Apa sih, sorry, tadi sempat digambar Arji lah, Arji. Nah gini, kita lihat ini nih, dia suka, kalau misalnya secara trend line ya kan, dia suka mantul tuh di garis ini, di garis yang biru. Oh enggak, dia suka ini nih, sebelumnya dia suka mantul tuh di area yang box ungu ini, di sini-sini. Oke, di dua-duanya ya, dia suka mantul-mantul di area situ. Nah, karena kita udah lihat historinya nih, dia sering mantul di area situ, berarti kita apa? Kita ekspektasiin, kita prepare kalau misalnya dia balik lagi ke situ, ke area support. Wah, kalau misalnya dia balik ke area yang ungu itu, ekspektasiin dia bakal mantul. Tapi gimana kalau misalnya nggak terjadi?
ya udah berarti kita siap-siap untuk, oh plan kita gagal, plan kita salah. Oh ya udah berarti cut loss gitu. Jadi nggak ada yang 100% pasti. Itu. Gimana kalau hasil analisa kita tuh salah, misalnya udah keburu entry, ya udah cut loss. Kalau misalnya salahnya gini misalnya, oh kita nungguin di area support nih di box ungu, ternyata dia nggak turun nih sampai box ungu. Dia cuma turun secuil lagi, cuma sampai segini aja. Besok nih cuma sampai segini, nggak kesentuh, terus dia naik lagi. Ya udah, berarti ganti yang lain. Nggak jadi entry, ya memang. Tapi setidaknya kita mengamankan apa ya, daripada resikonya tinggi, lebih baik gagal cuan lah gitu. Kalau aku sendiri gitu, lebih baik gagal cuan daripada malah harus cut loss nanti ya, atau cut loss jadi gede gitu. Iya, baik lagi Andre. Masih ada 900 emiten lain yang Kalau masih dia ada harus sebenarnya, dianalisa ya. Jadi nggak usah terlalu inilah, nggak usah terlalu dikejar. iya Kalau misalkan banyak kalau kan kalau masih sektor emas yang masih kenceng, selain BRMS masih ada yang lain, tambang-tambang ya kan, ada Antam, masih ada lagi yang lain kan. Terus kalau nggak cuma misalkan ini, emas-emasan juga ada kan. sektor-sektor lain juga kan. Selama bursa masih buka masih ada kesempatannya. Iya, selama bursa efek masih buka ya kan, masih ada lah buat cari cuan. Jadi nggak usah terlalu kita tuh apa namanya terlalu ngejar. Soalnya kalau kita udah ngejar-ngejar kita cuman FOMO buy akhirnya kita cut loss yang ada modal kita habis. Kalau modal habis nggak lama Ya kita udah, bertahan di pensiun market. pensiun. Saham Iya, itu scam, pensiun dini saham itu judi gitu ya. Baru keluar. gitu. Iya benar-benar, wait and see itu penting itu karena uang datang tuh ke orang yang sabar. Di dunia saham tuh ada dua sabar, sabar nunggu ke harga buy sama sabar nunggu ke harga sell. Maksudnya apa? Ya ini misalnya kayak gini, kita udah analisa dia supportnya di sini. Dia sabar nunggu ketika sampai nunggu dia turun ya ke supportnya. Terus kalau misalnya kita udah entry, sabar nunggu ketika dia naik ke atas gitu loh. Jangan yang kayak, ya lama nih 1% aja dah, take profit aja gitu kan. Itu contoh nggak sabaran kan. satu 1% profit jual, 1% profit jual gitu. Kayak kenal Ad- tuh Dre, Hah? Satu kayak tik kenal TP. gitu. Oh, parah Bang Fikri. Itu bercanda ya, analogi ya, Fik ya. Mari Bang Tonton nih serius aja. Oh, tuh. Iya. Bahas DCI itu Dre. Waduh, bahas DCI itu. Aduh, DCI. DCI ini salah satu saham yang gede banget ya harganya. Bukan gede banget, gede banget. Nggak Jumbo kebeli ya, ya. jumbo. Iya, nggak kebeli. Satu lotnya tuh 23 juta, 22 juta sekarang, 22 juta Alah 800. bohong. Kebeli kan Dre. Diem lah, nggak usah gitu. Dua Kebeli puluh dua tapi nggak juta. tahu kapan naiknya Dre. Iya, misalnya apa yang mau dibahas Bang di DJI ini? Kok bisa sampai segitu Anda yang harga ratusan perak? Nah ini, lihatlah ada kepentingan apa dia. Ini DJI salah satu punya Konglo ya, punya Pak Toto Sugiri ya namanya kalau nggak salah sebut. Iya. Ini yang kemarin kita bahas nih Dre. Kan Hmm, kemarin kita udah bahas yang masalah fundamental ya. Jadi dari kalau fundamental itu macam-macam. Jadi nggak cuman berdasarkan apa namanya laporan keuangan doang, tapi juga fundamental bisa berdasarkan yaitu cara main saham tuh kan beda-beda. Kalau saham-sahamnya Konglo bisa aja dari naratif play. Naratif play itu gimana Bang? Naratif play itu ya dia ngejual cerita. Maksudnya dalam menjual cerita gini, eh, si Konglo ini mau nargetin perusahaannya ini mau dibawa kemana gitu. Contoh, misalkan kalau kalian sering lihat ikutin newsnya Pak Pepe, Prajago Pangestu, nah itu kan dia hobinya tuh kan ekspansi perusahaannya. Dia apa namanya akuisisi perusahaan segala macem, ya kan? Itu kan ke depannya kalau misalkan itu akuisisi terjadi kan akhirnya kan fundamentalnya menguat. Makanya kadang si pasar itu gerak duluan, price in duluan sebelum si newsnya keluar. Itu sih guys. Bener nggak Bang Andre? betul. Jadi lihat lagi apa kepentingannya. Nah ini juga nih, katanya koin indeks DCI. Nah ini beda kepentingannya apa dia indeks DCI. Kan kalau DCI kan kayak ada nama sebelum apa di baliknya si Pak Toto itu, sama dia kan
ada narasi-narasi yang kayak apa data center terbesar ya kalau nggak salah ya DCI itu. Iya, nah ini berkaitan juga sama fundamental nih. Fundamental bisnisnya kan beda. Ya kan kalau DCI kan itu kan data center ya. Salah satu Hmm. yang terbesar di Indonesia dan udah berdiri lama juga. Ya, kalau misalkan dikatakan koin bakal ke DCI ya menurut gua kurang make sense juga ya. Kalau Sama kalian perhatiin juga kan itu kan ini supply-nya, berkaitan sama free float juga sama market cap gitu kan. supply-nya itu beda. Iya, supply-nya beda. Kenapa DCI bisa sampai 200.000? Ya karena supply-nya sedikit. Ya kalian kalau misalkan supply-nya ya kayak barang aja lah. Kalau misalkan supply-nya itu semakin dikit itu kan semakin berharga. Contoh kayak apa ya yang supply-nya sedikit ya? Iya. Berlian kali ya, berlian. Ketika berliannya kan susah didapetin ya kan, barangnya susah didapetin ya. Ketika barangnya susah didapetin ya harganya akan semakin naik gitu kan, semakin prestige. Gitulah. Ya, bener nggak, Andre? Jam Rolex kan ada yang kayak limited edition ya kalau nggak salah. Nggak pernah beli juga sih, cuman katanya gitu. Terus kayak ada supercar yang limited edition yang cuma 5 doang diproduksi. Gitu-gitu kan bikin supply-nya kan terbatas banget ya, cuma ada 5. Harganya makanya jadi bisa produksi supercar tuh anggaplah harganya cuma 10 M. Anggaplah gitu ya. Terus karena dia cuma diproduksi 5, wah cuma 5 doang nih barangnya, harganya bisa melonjak tinggi sampai ada yang 100 M atau dilelang malah ratusan M kan ada tuh supercar yang dilelang sampai ratusan M. Padahal biaya bikinnya nggak seberapa biaya bikinnya, nggak nyampe ratusan M. Tapi karena dia barangnya cuma ada 5 atau limited edition kan, barang-barang limited edition kan jadi mahal banget harganya. Sama ya ini, balik lagi supply demand, supply-nya kecil di sini di DCI. Beda sama koin supply-nya. Ntar bisa dibuka aja lah datanya. Next kapan-kapan kita bahas tentang supply demand. Apa namanya? Jumlah barang. Intinya kalau secara singkatnya ya, kalau kita buka bid offer ya, order book-nya DCI itu kan cuma isinya 1 lot, 2 lot. Ya kecil-kecil lah. Dibanding koin yang puluhan ribu lot gitu lah, di offer-offer itu. Nah, boleh tuh coba kalian buka buka dulu guys di Stockbit. Kalian cari search DCII. Kalian terus lihat order book-nya kayak gimana. Terus kalian bandingin sama koin order book-nya gimana. Bisa di Stockbit atau di sekuritas masing-masing lah. Coba di sekuritas masing-masing. Nah, kalian kan di situ bisa ngebandingin tuh. Kira-kira per papannya tuh berapa antrian lotnya. Kan kalau DCI kan cuman 1, 2, 1, 2, 1, 2, ya kan. Tapi kan kalau misalkan koin kan beda, sampai ribuan kan. Satu papan bisa sampai 2.000-an, 1.000-an gitu. Itu kan bisa nunjukin juga gitu kan. Berarti kan supply-nya lebih banyak koin dibanding DCII gitu sih guys. Koin tuh secara pergerakan harga berpengaruh sama pergerakan harga kripto, betul nggak Bang? Sepertinya enggak ya, karena nggak ngaruh juga sih koin dengan kripto itu ya kalau menurut gue ya. Kan koin itu mau kripto naik mau kripto turun pun dia kan cuma penyedia layanan aja. Coba koreksi ya kalau salah ya. Itu cuma Ya, penyedia layanan aja. Jadi mau naik atau turun tuh kecuali kecuali eh, kayak saham emas, dia produksi emas, dia jual emas. Harga naik, penjualan dia naik. Harga turun, penjualan dia turun. Itu ngaruh. Contoh batu bara, perusahaan yang dagang batu bara, dia tambang batu bara terus dia jual. Itu kan berpengaruh, harga batu bara naik, dia ikut jualnya naik gitu. Pendapatan dia naik. Nah kalau koin, harga kripto naik atau harga kripto turun, dia bukan ngejual kripto kan. Dia bukan ngejual Bitcoin. Jadi sebenarnya nggak ngaruh gitu loh. iya. Dia kan bursa. Baik lagi sih ke core bisnisnya ya, ke core bisnisnya. Kalau misalkan, ya tadi yang disampaikan kayak contoh kayak emiten HRTA sama emiten tadi apa Archie itu kan pure gold. Dia beneran jualan emas antam gitu, emas antam maksudnya emas logam mulia gitu. Makanya ketika mereka si harga goldnya dunianya itu naik ya mereka pasti otomatis sahamnya itu akan ikut naik juga akan berpengaruh bukan ya berpengaruh signifikan ya saling terkait gitu kan. Tapi kalau misalkan apa namanya koin itu kan yang aku baca itu kan bursa, dia kan bursa ya. Bursa itu tempat, iya, dia ibaratnya sebagai admin lah.
Jadi kalau misalkan harga kriptonya naik, dia kan fix tetap pendapatannya itu kan ya segitu-gitu aja gitu. Kalau misalkan harganya naik, koinnya dia naik. Kalau misalkan naik lagi. Kalau harga koinnya naik, dia tetap segitu pendapatannya. Kalau harga koinnya pada turun ya tetap segitu juga gitu kan. Kalau kalian ini kayak gitu kan, kayak Stockbit aja lah. Kalau kalian jual beli kan itu kan ada admin fee-nya kan, sekian persen. Ya itu kan pendapatan mereka kan dari situnya. Jadi ya nggak berpengaruh misalkan mau Bitcoinnya sampai 200.000, tetap aja kalau misalkan di bursanya jarang yang make, pendapatan dia tetap turun gitu kan. Tapi ketika bursa dia banyak yang make, ya itu kan akan berpengaruh langsung ke bisnis dia kan. Banyak orang yang Betul. tahu nih koin, ya bursanya dipakai kan di mana-mana. Ya itu pasti akan naik gitu. Jadi pendapatannya aja tuh bukan karena naik atau turunnya, tapi volume transaksinya. Ya, semakin banyak orang yang make si bursa itu, semakin banyak pendapatan si koin. Kan karena dia nge-charge fee adminnya gitu. Jadi untuk kalau misalnya balik ke pertanyaannya relevan atau enggak, sepertinya nggak relevan ya. Jadi beda beda bisnisnya, nggak kayak misalnya Iya. emas, batu bara tuh relevan kan tuh, signifikannya lumayan tinggi gitu. Mhm. Mau tuh jawab ya Bang Rifki? Kecuali mungkin gini, kalau misalkan kalau kalian mau cari emiten yang berpengaruh ke koin-koin atau Bitcoin, itu kalian bisa perhatiin tuh saham, misalkan ada emiten yang punya aset digital. Contoh, misalkan kayak kemarin kalau kalian tahu Hotel East tuh. Nah, itu kan di laporan keuangannya dia ngejelasin kalau dia punya aset digital kayak Bitcoin, Ethereum, dan lain-lain. Nah, kenapa ini akan berpengaruh? Karena kan aset digital itu kan dilaporkan ya, dilaporkan di Mm-mm. laporan keuangannya, termasuk dalam aset. Nah, tentunya pasti kalau misalkan aset dia naik, berarti kan eh, valuasi perusahaannya juga ikut naik dong. Nah, ketika valuasi perusahaannya naik, otomatis investor pasti kan ngelirik gitu guys. Valuasinya murah nih karena aset dia misalkan si Bitcoinnya dia punya Bitcoin berapa ratus biji nih si perusahaan emiten ini. Nah terus Bitcoinnya naik nih sampai ratusan gitu kan, misalkan tembus lah sampai 200.000 katakanlah ya. Berarti kan valuasi perusahaan yang nyimpen Bitcoinnya itu kan ikut naik dong karena si asetnya kan bertambah nilainya. Nah itu bisa dikatakan ya akan berpengaruh juga sih kalau dia nyimpen ya dan dilaporkan ke laporan keuangannya. Gitu sih. Yang Andre? Oh, betul. Jadi ya valuasi aset sih hitungannya, bukan Hmm. karena pendapatan atau bisnisnya. Kemarin tuh naik tuh Andre yang is. Coba Andre Yes. buka EAST. Itu kan dia ada beritanya di laporan keuangannya kan ada ini kan, ada digital asetnya. Nih, wah ini gorengan. Gorengan tajam-tajam tuh chartnya. Satu harus berapa bulan tuh? Hmm, Sekalian naik tajam-tajam jarum-jarum tuh, sering jarum-jarum nggak sehat. Itu Ini tajam kalau banget itu buat belakang itu Dre. Coba Dre. yang ini Uh, ARW nggak sih itu? iya. Op- Open 145, low sampai 95. Ini waktu ARB-nya masih 35%. Gede banget ya. Iya kan Nah, sebelumnya kan ARB dia simetris tuh, arahnya segitu, ARB-nya segitu. ya, Sekarang pokoknya mah 15% doang. intinya kurang lebih gitu sih guys. Jadi kalau koin itu kita ngelihatnya dia itu nggak berpengaruh langsung lah. Misalkan BTC-nya ke 200.000 juga, kalau misalkan emang si koinnya belum ada kepentingan dari si yang punya, ya nggak bakal naik juga gitu kan. Secara pendapatan juga kan memang beda core bisnisnya gitu. Tapi kalau misalkan kayak emiten-emiten yang punya digital asset ya
bisa dikatakan ya ntar kan asetnya akan bertambah, valuasi perusahaannya bertambah, makanya itu akan menjadi menarik. Nah, tapi perhatiin juga sih, ya kalau chartnya kayak gini ya, perusahaan-perusahaan gini juga harus dilihat juga. Dia naik karena apa? Karena digital assetnya apa? Karena emang gorengannya aja. Nggak bisa aja kan digital assetnya itu jadi salah satu bahan buat ngegoreng sahamnya gitu kan. Jadi ya hati-hatilah kalau misalnya buat pemula-pemula atau misalnya baru-baru ya. Kalau misalnya chartnya kayak gini, tajam-tajam gini, berarti kan sempat naik. Ya kan tadi kan dijelasin ya, kalau misalnya kayak jarum gini kan berarti dia sempat naik ke sini, tapi akhirnya close di sini. Ini sempat naik ke sini lumayan tinggi naiknya. Tuh high-nya 104, close-nya tuh di 97 ngejarum gitu. Itu itu kayak bahasanya tuh kayak suka nyebutnya aja sih ngejarum ngejarum jarum suntik. Nah yang bentuknya kayak jarum suntik gitu, tajam-tajam gitu. Gitu lah. Jadi hati-hati aja kalau misalnya temu saham yang kayak gitu. Mending di apa ya dihindari aja kalau bukan kayak trader yang scalping gitu atau yang jangka pendek banget tuh. Kayak ada lagi pertanyaan-pertanyaan. Bang Basmin atau Bang. Wah itu ntar Bang, pas advance saja Bang. Dia hari satu hari bahas teknikal. Kan kita mau bahas ini aja nih singkat-singkat teknikal tipis-tipis. Mungkin minggu depan lah ya kita bikin apa bincang gabut itu tentang teknikal ya. Soalnya agak panjang nih. Kalau misalnya ngomongin indikator, banyak banget soal indikator. Tapi ada beberapa yang terkenal yang biasa familiar gitu. Ya memang contohnya MA, RSI gitu-gitu. Ya untuk basic sekarang sih volume dulu sih ya, volume. Itu yang basic dulu tuh. Yang Tuh, tadi diliatin basic volume. Coba tunjukin lagi Andre. Chartnya Andre. apa nih? Volumenya ya. Yang tadi yang volume. Biar tambah ngerti lagi Andre. Tunjukin coba Andre. Kenapa volumenya gede? Ya kan? Kenapa kecil? Terus kenapa hijau, kenapa merah? Mungkin tadi belum jelas. Nah iya nih, contohnya kayak gini. Sebelumnya tuh kan kelihatan kan ya sideways. Volumenya juga kecil-kecil tuh, tipis-tipis banget tuh. Lihat kan, kecil-kecil, tipis. Terus tiba-tiba volumenya gede banget di sini kemarin, tanggal 23. Kalau volumenya gede, berarti transaksi di hari itu rame. Kenapa volumenya hijau? Karena harga opennya sama harga close itu di sini. Close itu lebih tinggi. Artinya apa? Naik di harganya di hari itu. Makanya volumenya hijau. Kenapa ini volumenya merah? Berarti karena dia lagi koreksi. Dia lagi turun. Harganya opennya di sini, close di sini. Kayak merah. Itu volume volume cuman indikasi ini ya jumlah transaksi hari itu ya. Kan volume merah itu artinya volumenya pada jual semua atau volume hijau itu artinya pada beli semua. Itu volume. Volume transaksinya rame lah, banyak yang jual beli di situ ya. Betul. Terus kalau misalkan body candle-nya hijau ya berarti kan volumenya gede ya. Terus kenapa bisa hijau ya karena bayarnya banyak, lebih dominan gitu sih. Ya pastilah kalau misalnya harga naik karena bayarnya dominan. Ah, ah. Lanjut. Ada lagi nggak? Kita emiten-emiten aja. Ya, ada lagi nggak guys? Kalau nggak ada ya itu sih. Coba ntar ke depannya perhatiin deh saham-saham peremasan. Kali aja dari teknikal kita ini deh apa namanya terapply apa ya namanya ya sesuai lah sama teknikal kita. Kan kita udah bahas tadi saham-saham peremasan. Katalisnya apa? Katalisnya tadi karena emasnya masih rally all time high, makanya harus diperhatikan saham peremasan. Terus Ini juga masuknya ke makroekonomi ya. makroekonomi. Terus juga kita kemarin ngopi beberapa saham tuh yang non siklikal. Kayak tadi udah dibahas ya Unilever sama AMRT udah belum AMRT? Kayaknya belum Belum, belum. AMRT.
Nih, Unilever, AMRT. Unilever tadi udah dibahas kan, sempat dibahas. Hmm. Ini AMRT, Alfamart. Ini kan Nih, kalau AMRT sama Unilever kan salah satu saham gede dan juga merupakan LQ45 kan. Terus kenapa kita coba ini analisa ya karena menurut kita AMRT sama Unilever tuh lagi cukup bagus lah secara bandarmologi dan juga memang dua saham ini kan termasuk salah satu saham besar gitu yang LQ45 dan udah cukup lama koreksinya. Nah, itu kalau misalnya dari jangka panjang sih memang downtrend ya. Dari setahunan terakhir, 1,5 tahun lah. Tapi kok di jangka pendeknya gitu, dia udah mulai ada pantulan kecil. Kalau kan tadi beda ya, beda kacamata, beda apa tujuan, beda juga cara lihatnya. Kalau misalnya kita lihat dari jangka pendek tuh udah menarik nih di sini ya. Kenapa menarik? Ya, karena ini udah mulai apa namanya? Udah mulai ada pembalikan arah sedikit. Karena ini udah yang jangka pendek ya, enggak yang sampai tahunan gitu-gitu. Ya, udah mulai reversal. Ya, jadi Terus kalau juga misalnya dilihat emang itu kan lagi downtrend, kenapa dilihat ya? Karena itu nggak semua yang kacamata. iya beda kacamata. Jangka pendeknya lumayan oke. Terus juga dia ada katalis ini sih, apa namanya, sahamnya mau di buyback. Ya udah lanjut bang, ada lagi nggak bang kira-kira? Ada pertanyaan tuh, apa nih tadi pertanyaannya? Bang coba lihat WMUU. WMUU, sempat dengar kabar barang treasury nih, barang treasury. Treasury maksudnya dia pengen ngejual saham treasury-nya atau dia mau beli, masukkan ke treasury. Saya WMUU, dia, oh dia FCA, coba bagi, FCA. Gini nih, coba kita bahas FCA ya. Nah, kelihatan ya? Nah, ini website BI tentang FCA. Oke, kelihatan ya udah muncul ya. Nah, ini dia, efek pemantauan khusus atau FCA. Contoh kayak RLCO kemarin. RLCO kemarin kan kalau misalnya diperhatiin kan nggak ada bid offer ya. Tiba-tiba naik 10% gitu kan. Kosongan, kosongan tiba-tiba naik 10%. Nah, ini FCA itu namanya, efek dalam pemantauan khusus. Bisa lihat di sini nih. idx.co.id tentang efek pemantauan khusus atau misalnya diketik aja FCA gitu, FCA IDX gitu, ntar juga muncul ini. Nah, ini WMUU masuk FCA tuh, coba kita cari di sini. WMUU. Nah, kriterianya kriteria 1. Kriteria 1 artinya apa? Harga rata-rata saham di pasar reguler kurang dari 51, likuiditas rendah dalam 3 bulan terakhir. Oke, coba lihat di chartnya sekarang. Coba lihat lagi ke chartnya. Oh iya, lihat tuh ya. Sempat 50 sampai berapa bulan tuh, setahunan lah. Setahunan lebih. Habis itu makanya dia turun ke FCA. Apakah dia bisa keluar FCA? Ya kalau kriteria dia tadi apa namanya? Terpenuhi. Kan tadi kan karena dia 3 bulan terakhir harganya rata-rata di bawah 50. Terus 3 bulan ini harganya di atas 50, 3 bulan terakhir sampai bulan Februari dia ada reviewnya, review saham-saham FCA. Kalau misalnya Februari dia apa namanya? Ternyata kata-katanya tuh di atas 50, nah dia itu bisa kebuka dari FCA-nya. Terus kalau misalnya tentang saham treasury, uh, jujur belum dengar sih tentang kabar saham treasury-nya di WMU ini. Mungkin bisa didetailin atau gimana, atau kasih link beritanya atau apa gitu bang. Saham treasury itu kan tergantung nih, bisa dia dia ngejual treasury, ngejual saham treasury ke market, atau dia
mau masukin ke saham treasury di ini. Treasury itu kan artinya kan saham yang dipegang perusahaan kan, saham yang kayak cadangan lah gitu. Udah lama banget tuh bang, karena MBG kalau nggak salah dulu. Kalau MBG udah lama banget. Kalau MBG mah udah, kalau misalnya ngomongin MBG, kalau enggak maksudnya kalau lihat dari ininya lumayan sih dari September naiknya. Nah, cuman kalau misalnya ngomongin tentang treasury ini nggak dengar sih, nggak dengar beritanya. Nggak perhatiin juga sih karena saham-saham di bawah 50 ini atau apalagi FCA tuh. Dia tuh nggak ada batas terbawahnya kalau FCA itu. Ya kalau sampai RP1 pun bisa. Contoh yang RP1 apa Pik? MKNT ya. Iya, MKNT. Lihat lah itu sahamnya tuh. Harganya 121 212. Nah, ini saham-saham yang FCA tuh bisa sampai harga 1, makanya jarang banget perhatiin FCA kalau bisa buat, apalagi buat yang kayak saya baru-baru masih belum terlalu paham FCA ini ya, risikonya tuh tuh tinggi di FCA gitu. Jarang kepantau lah istilahnya ya kalau FCA itu ya. Ya, jangan pantau Udah mungkin ya. under. Kalau dibilang bisa naik nggak, ya bisa aja naik gitu, cuman kan nggak tahu apa katalisnya. Kalau misalnya ngomongin tentang apa namanya tadi, treasury ya, tapi kan dia udah naik juga sih, nggak tahu juga nih. Oke, izin kebetulan. Oke, semangat juga kerjanya, thank you udah join. Ya, thank you ya, Nan. Terima kasih udah join. Thank you ya, izin live. Dadah. Oke. Next semoga gue bisa join lagi. Oke, tunggu. Oke, Bang Rifki ada lagi nggak? Kalau Oke, iya, cukup bang, coba bang. Thank you bang. Apa? Nggak ada lagi kayak bang. Aman lah ya? Aman lah bang. Gimana bang? Oke. Soalnya kemarin ya kan sempat punya barang tuh kemarin bang. Di Sempat punya WMO barang ya kan. Iya punya barang ya kan. di berapa? Di harga 30 kemarin bang. Cuman lama banget Mantap naiknya itu. kan. Naik turun. Jual aja, jual TP memang bang sih bang. Di harga 30, di harga 40 kemarin. 40-an, lumayan lah tuh, 20%-an lebih, 30% ya. Ya aja kemarin. Cuman tuh dari ada grup kemarin bang. Grup apa? Cari saham treasury kayak gitu ceritanya. Cuman udah live juga. Iya bang. Ntar deh. Soalnya HRPA juga kemarin dapat kan di bulan 5 dulu kan. Bulan 5 kan bang. Gak percaya sama ini grup ya kan bang. Rupanya betul-betul naik ya bang. saya treasury itu jarang, apa ya, kadang FPI itu nggak ada pengaruhnya, malah tergantung sih, tergantung seberapa. Soalnya treasury itu kan artinya kan ini nggak tahu nih maksudnya barang treasury atau saham treasury nih maksudnya. Kalau nggak tahu nih saham treasury itu maksudnya di perbendaharaan atau apa namanya ya, kasnya gitu loh. Kalau misalnya uang kas, kita sekolah uang kas kan itu kan buat ngumpulin duit ya, duit dari teman-teman sekolah gitu kan, teman-teman sekelas. Nah, treasury ini lebih ke ngumpulin saham. Jadi kas bukan ngumpulin uang tapi ngumpulin saham. Itu treasury itu. Dia masuk ke bendahara gitu, bendahara di perusahaan. Itu treasury itu. Jadi perusahaan misalnya buyback itu masuk ke treasury itu. Saham dalam portfolio itu saham treasury lah itu istilahnya. Nah, saham yang di buyback ini ntar bisa juga nih dijual lagi ke pasar gitu. Sama, nah tergantung beritanya apa nih, dia buyback atau dia jual treasury-nya tuh mana. Ntar lah ya, coba ntar aku baca-baca lagi. Saya nggak baca sih memang, jujur nggak baca tentang WMU. Oke deh, cukup lah ya bang. Oke bang. Siap bang. Thank you ya bang udah join. Thank you bang. Kita close ya. Wih, thank you Bang Rifki udah join. Udah pada cabut semua nih, udah pada capek banget nih. Besok masuk Kurang kan. mana bang?
Iya Iya. duluan ya nggak apa-apa. Oke, Thank you ya Bang thank you, Rifki Bang. udah mau Thank you, gabung. thank you. See you next time.